Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa TV, kita berjumpa lagi dalam program belajar dari rumah bersama Smart City kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Bersama saya Dr. Anda Miranda Kadir Hairun MPD dan teman saya Rosnawati Rahim SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Untuk anak-anakku sekalian, baik yang berada di studio maupun anak-anakku yang sedang belajar di rumah, serta para orang tua yang mendampingi anak-anak dan para pemirsa yang ikut menyaksikan siaran kegiatan pembelajaran di Mimosa TV. Alhamdulillah wa syukurillah, kami diberikan kesempatan pada siang ini untuk menyajikan kegiatan materi pembelajaran IPS kelas 9. Namun sebelum pembelajaran ini dimulai, kami mengajak anak-anakku sekalian untuk sejenak berdoa sebagai awal pertemuan pada hari ini, agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa barokah dan bermanfaat. Amin. Untuk itu kami ajak untuk berdoa. Oke, selesai. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, kami sangat berharap walaupun adik-adik belajar di rumah, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan disiplin untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Baiklah, pada siang ini kita akan mulai materi pembelajaran IPS kelas 9, yaitu tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya dengan subpembahasan letak dan luas benua Asia. Kemudian sebagai pemahaman awal tentang materi ini, akan kami sajikan video pembelajaran yang akan disajikan oleh Ibu Miranda. Terima kasih. Sahabat belajar, tahukah kamu bahwa bumi kita ini terdiri atas daratan yang luas dan lautan yang luas? Lalu daratan yang luas disebut dengan apa ya? Kemudian lautan yang luas disebut dengan apa? Penasaran? Mari kita ikuti video pembelajaran mengenai benua Asia. Pada mulanya bumi hanya ada satu benua, yaitu benua Pangea. Kemudian benua tersebut pecah. Lalu apa ya yang dimaksud dengan benua? Benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas
atau massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Begitu ya yang dimaksud dengan benua. Lalu bumi kita ini terdiri atas berapa benua ya? Ya, pada bumi kita terdiri atas 5 benua. Berikut tampilan kelima benua tersebut. Yang pertama, benua terluas yaitu benua Asia. Yang kedua adalah benua Amerika. Lalu benua yang ketiga adalah benua Afrika. Yang keempat adalah benua Eropa. Dan yang terakhir dan merupakan benua paling terkecil adalah benua Australia. Cara mengingatnya adalah Asam Avanea. Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Begitu ya cara mengingat nama-nama benua yaitu Asam Avanea. Kita lanjut. Lalu Indonesia itu berada di benua apa ya? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, dari 5 benua tadi, Indonesia berada di benua Asia. Tahukah kamu bahwa benua Asia merupakan benua terluas? Secara astronomis, benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayah benua Asia berada di belahan bumi utara. Adapun batas benua Asia sebelah utara Samudra Arktik, sebelah selatan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah, dan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering. Benua Asia merupakan benua terluas seluas 44 juta kilometer. Ada 5 jenis iklim di Asia, yaitu iklim tropis, subtropis, kontinental kutub, kontinental, dan iklim gurun. Untuk selanjutnya adalah pembagian benua Asia. Yang pertama, Asia Barat, yaitu Turki, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Yaman, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Irak, Israel, Libanon, Suriah, Yordania, Iran, Siprus, dan Iran. Kemudian Asia Tengah meliputi Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Kemudian ada region atau wilayah Asia Timur. Asia Timur meliputi Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, Makau, Taiwan, Republik Korea, Republik Demokrat Rakyat Korea, Jepang, dan Mongolia. Untuk wilayah Asia yang berikutnya adalah Asia Selatan. Asia Selatan meliputi Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Untuk wilayah benua Asia yang berikutnya adalah Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara terdiri atas negara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Dan satu yang menjadi wilayah Asia yaitu adalah Rusia. Begitu ya sahabat
pembagian wilayah benua Asia. Tahukah sahabat, karakteristik yang lain benua Asia adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan benua terluas. Yang kedua, benua dengan populasi penduduk paling tinggi. Yang ketiga, tahukah sahabat bahwa benua Asia merupakan benua tertinggi, yaitu puncak Everest di pegunungan Himalaya. Yang keempat, benua Asia memiliki dataran tertinggi di dunia, yaitu Tibet, Mongolia, sehingga dijuluki sebagai rooftop of the world. Yang kelima, benua Asia juga memiliki titik terendah di daratan, yaitu Laut Mati di Yordania. Yang keenam, benua Asia tempat lahirnya agama-agama besar di dunia. Dan yang ketujuh, benua Asia penduduknya mayoritas adalah penduduk ras Mongoloid. Demikian ya pembelajaran kita pada video dengan materi benua Asia. Setiap daerah atau setiap negara-negara yang berada di benua Asia memiliki keunggulan masing-masing sehingga terjadi interaksi antar negara di dalam benua Asia. Sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, demikian kita sudah melihat tayangan video yang tadi. Adik-adik sudah bisa membayangkan inilah benua Asia. Dan tema kita pada hari ini tentang letak luas daripada benua Asia itu sendiri. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu melalui kegiatan pembelajaran luring dengan menggunakan modul atau buku siswa di Memosa, serta peserta didik dapat bertanggung jawab dan disiplin dalam mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi serta mencari solusi tentang letak dan luas benua Asia serta benua lainnya, serta menyajikan hasil telaah dengan baik dan benar. Nanti adik-adik setelah ini insya Allah ada LKPD yang akan membagikan, yang akan Ibu Guru bagikan. Jadi itu nanti adik-adik isi, adik-adik yang berada di studio, baik yang berada di rumah, insya Allah kita tetap sehat walafiat, walaupun dalam pandemi COVID-19, kita doakan bersama agar supaya kita dihindari dari COVID tersebut. Amin. Kita lanjut. Adik-adik, pada mata pelajaran IPS semester ganjil di kelas 8, adik-adik sudah pernah mendapat materi tentang bumi, ya? Ada, itu pasti ada. Ibu Guru tinggal mengulangi. Adik-adik sudah tahu bahwa bumi itu terbagi atas dua, yaitu benua dan samudra. Jadi sudah tahu benua dan samudra. Kalau benua, siapa yang tahu? Benua adalah daratan yang sangat luas. Sedangkan samudra adalah lautan yang sangat luas. Nah, kita sekarang ini tinggal di daratan, bukan di lautan ya, bukan di samudra. Tetapi kita tinggal di benua. Oke, lanjut. Adik-adik tadi sudah melihat tayangan TV. Di video tadi terbentuknya benua, yaitu awalnya terjadi dari bagus adik-adik semua. Pangea, kita lihat benua Asia dan benua lainnya. Tadi adik-adik juga sudah saya lihat, sudah saya tayangkan di video. Ada berapa benua yang dihuni oleh manusia? 5. Oke, tadi sudah di video
sudah dikatakan, bisa disimak atau kita bisa mengingat bahwa ada 5, yaitu apa? Benua Asia, Afrika, Eropa. Oke, ada yang tidak dihuni oleh manusia. Kira-kira benua apa itu? Antartika. Nah, Antartika itu tidak dihuni oleh manusia karena suhunya terlalu dingin. Nah, kita lihat yang berikut. Benua Asia. Yang hari ini kita pelajari tentang benua. Ada memang benua-benua lainnya yang tadi adik-adik sudah lihat di tayangan televisi, tetapi yang fokus intinya kita pelajari pada hari ini adalah benua Asia. Kita lihat, ini adalah peta benua Asia, letak dan yang pokok bahasan, yang subpokok bahasan yang kita pelajari atau yang harus kita capai pada hari ini adalah yang pertama, letak dan luas benua Asia. Yang kedua adalah batas-batas wilayah benua Asia. Yang ketiga adalah bagian wilayah atau region benua Asia. Dan yang terakhir adalah karakteristik benua Asia. Nah, kita lihat letak dan luas benua Asia. Kira-kira siapa yang bisa letak dan luas Asia, benua Asia? Apakah benua Asia yang paling terluas? Iya, bagus. Yang paling kecil? Australia. Berarti pintar semua ini adik-adik. Memo duduk ya. Oke, benua Asia adalah benua yang sangat terluas di dunia. Kemudian secara sosial ekonomi, benua Asia tergolong benua yang sangat maju. Beberapa negara tergolong maju yaitu Asia, yang ada di Asia yaitu Singapura, Jepang, Korea, Malaysia. Jadi adik-adik perlu diingat bahwa negara maju yang ada di Asia adalah Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia. Jadi tolong diingat. Baik adik-adik yang ada di Memosa TV, baik yang ada di rumah, tolong diperhatikan apa yang Ibu Guru jelaskan. Jadi nanti ada sebentar saya tayangkan ada tugas, ada LKPD. Jadi tolong disimak baik-baik. Saya tidak akan mengulangi lagi materinya. Kemudian kita lihat posisi benua Asia. Tadi sudah lihat di tayangan peta bahwa benua Asia ini dikelilingi oleh samudra yang sangat luas. Di sebelah utara, di sebelah timur, dan sebelah selatan. Sedangkan bagian barat yang dibatasi oleh daratan Eropa, Laut Merah, Laut Tengah, dan terus. Benua Asia adalah terletak di antara 26 derajat bujur timur, 170 bujur barat, dan 11 derajat lintang selatan, dan 80 derajat lintang utara. Jadi adik-adik sudah pintar semua ya. Sebagian besar kawasan benua Asia terletak di belahan bumi utara. Sedangkan yang ada di belahan bumi selatan itu adalah termasuk Indonesia. Adik-adik harus tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, ya. Oke, secara geografis. Saya lanjut. Secara geografis, benua Asia berada di antara benua Eropa dan benua
Australia. Selain itu, letak benua Asia secara geografis berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan Samudra Arktik. Aduh, sudah pintar semua ini saya lihat ini yang di Memosa ini. Insya Allah yang di rumah ya, yang di rumah tetap setia juga. Oke. Benua Asia mempunyai iklim. Ada 5 iklim yang ada di benua Asia. Yang pertama, iklim tropis, iklim subtropis, kontinental kutub, kemudian kontinental dan gurun. Oke, pintar. Penduduk benua Asia dihuni oleh 61% penduduk dunia, yaitu 3.830 miliar jiwa. Itu terdeteksi pada tahun 2003. Apalagi kalau terdeteksi pada 2020 sekarang, sudah banyak penduduknya. Dibandingkan dengan 6.314 miliar jiwa. Sehingga merupakan benua dengan tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi. Dibandingkan kepadatan penduduk dunia baru 47 jiwa persegi. Oke, yang kedua, setelah satu tadi ya, luas dan benua, kita pindah pada yang kedua, yaitu batas-batas wilayah benua Asia. Yang pertama, sebelah utara itu berbatasan dengan pintar, dengan Samudra Arktik. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Kalau sebelah barat benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut dan terakhir Laut Merah. Oke, pintar semua ini saya lihat. Kemudian yang terakhir, sebelah timur yaitu sebelah Selat Bering dan Samudra Pasifik. Kita lihat, benua Asia terbagi atas beberapa wilayah atau region. Yang pertama adalah benua Asia Tenggara. Yang kedua adalah Asia Timur. Yang ketiga adalah Asia Selatan. Dan yang keempat Asia Barat. Serta terakhir adalah Asia Tengah. Kita lihat, inilah Asia Tenggara. Adik-adik, siapa yang bisa kira-kira negara-negara apa yang berada di Asia Tenggara? 1 negara atau 2 negara, 3 negara? Silakan. Myanmar, Kamboja, Thailand, Filipina, Vietnam, Indonesia masuk? Masuk. Iya, kita lihat. Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan di benua Asia yang memiliki luas kurang lebih sekitar 4,5 juta kilometer persegi. Kawasan ini berbatasan dengan negara Cina di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di sebelah barat. Tetapi di Asia Tenggara ada beberapa negara, ada 11 negara. 11 negara yang ada di Asia Tenggara, salah satunya adalah Republik Indonesia. Atau negara di kawasan ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Asia Tenggara Darat
dan Asia Tenggara Maritim. Jadi Asia Tenggara Darat yang berada di daratan, kalau Asia Tenggara Maritim itu yang berada di laut. Oke, lanjut. Yang kedua adalah Asia Timur. Adik-adik mungkin siapa yang bisa menyebutkan negara yang ada? Oke, nanti setelah itu kita lanjut, kita break dulu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah setiap Senin hingga Jumat hanya di Mimosa TV. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak dah lahir. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakan ini orang mau banyak. Dia ketemukan kembali ada kebetulan dia menerobos apa yang terjadi berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali ini. Mau hungguli hanya di Mimosa TV. Ya, kita lanjut. Yang tadi Asia, yang pertama? Ya, Asia Tenggara. Kita masuk dengan Asia Timur. Asia Timur, kira-kira negara-negara apa yang ada di Asia Timur? Ya, Jepang, Cina, Mongolia, Mercui, kemudian Korea, Taiwan, Hong Kong. Nah, itulah negara-negara yang berada di Asia Timur. Kita lihat keadaannya. Total luas dari wilayah Asia Timur kurang lebih sekitar 11,8 juta kilometer persegi. Sementara jumlah penduduk lebih dari 1,5 miliar. Negara yang ada di Asia Timur ini tergolong sebagai negara maju. Ya, contohnya adalah Jepang, Korea, ya, Cina. Kemudian kita lihat, kita masuk dengan Asia Selatan. Asia Selatan, kita lihat di situ ada India, kemudian Sri Lanka, apalagi? Ya, Pakistan, Afghanistan, itulah beberapa negara-negara yang berada di Asia Selatan. Keadaan alamnya, kawasan dimiliki total luas kurang lebih 4.480.000 kilometer persegi atau sekitar 10% dari total luas benua Asia.
Asia Selatan berbatasan dengan Asia Timur di sebelah timur, Asia Tenggara, ya, iya, di sebelah barat. Kawasan ini juga berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah negara yang terluas dan memiliki jumlah penduduk terbanyak. Misalnya India ya, negara India, misalnya sepertinya di Asia Tenggara sebagian besar adalah negara-negara yang dari Asia Selatan. Misalnya negara yang masih berkembang, statusnya masih negara berkembang. Tidak sama dengan Asia Timur. Di situ sudah ada Jepang, negara-negara yang berkembang. Di sini negara-negara yang maju. Kalau ini masih kawasan negara berkembang. Oke. Kita pindah. Yang keempat, Asia Barat. Adik-adik, ini Asia Barat adalah Asia yang paling terkaya. Kita ketahui kenapa? Karena negara Arab menghasilkan apa? Minyak bumi. Nah, di Asia Barat ini adalah ada Iran, ada Irak, ada Saudi Arabia, ada Turki, negara-negara yang terkaya ini. Ya, dengan minyak bumi. Adik-adik yang di rumah, tolong disimak ya penjelasannya. Kawasan Asia Barat terletak di sebelah selatan benua Eropa, bagian timur. Dan di bagian paling barat, jika dilihat dari benua Asia, kawasan ini memiliki total luas wilayah kurang lebih sekitar 6.255.160 km persegi. Sementara populasi penduduk kurang lebih sekitar 313.428 juta jiwa. Negara kawasan Asia Barat kebanyakan adalah negara yang terkaya. Iya, tadi Mem sudah bilang, Ibu Guru sudah bilang bahwa di Asia Barat adalah negara-negara yang terkaya. Kenapa? Karena penghasil minyak bumi. Oke, pintar semua. Kita lihat Asia Tengah. Asia Tengah, negara-negara yang ada di Asia Tengah adalah Kazakhstan, apalagi Rusia, Cina, ada juga Afghanistan. Nah, kita lihat kawasan keempat di benua Asia yaitu Asia Tengah. Memiliki luas wilayah lebih dari 4 juta kilometer persegi. Sementara jumlah populasi yang tercatat dari 80 juta, fakta yang menarik dari negara-negara kawasan Asia Tengah merupakan bekas wilayah dari Uni Soviet. Negara paling besar berdasarkan luas wilayah dari Afghanistan. Adik-adik sudah lihat di peta, iya besar sekali ya, Afghanistannya besar. Adik-adik yang pemirsa di rumah, nanti saya akan bagikan insya Allah modulnya. Apabila ada yang kita nanti mau classroom, insya Allah untuk SMP 1, nanti saya akan bagikan modulnya. Saya lewat classroom nanti. Mungkin juga untuk adik-adik kelas 9 yang berada di SMP 2. Baik, kita lanjut. Yang terakhir adalah karakteristik benua Asia. Dilihat dari segi geografis, lingkungan sumber daya alam dan sekitarnya menjadi benua Asia berada dengan benua lainnya. Nah, kita sudah lihat tayangannya di TV tadi, adik-adik sudah tonton bahwa benua Asia adalah merupakan benua yang
Iya, terbesar atau yang terluas. Ada yang terkecil. Apa kira-kira? Benua? Iya, benua Australia. Sudah pintar semua ini saya lihat. Benua Asia dengan populasi penduduk yang paling tinggi. Yang ketiga, benua yang tertinggi, puncak Everest di Himalaya. Yang keempat adalah benua memiliki dataran tinggi di dunia, Tibet, Mongolia. Atau dijuluki dengan atap dunia. Sekitar 16.400 kaki di atas permukaan bumi. Benua yang memiliki titik terendah di daratan laut yang mati yaitu Yordania, di Yordania. Tempat lahirnya, karakteristik yang keenam, tempat lahirnya agama-agama yang besar, antara lain agama Hindu dan agama Buddha. Kemudian penduduk benua Asia memiliki ras Mongolia. Tolong dicatat, adik-adik yang di rumah, ini beberapa karakteristik benua Asia. Saya sudah beritahu ada 7 karakteristik benua Asia. Jadi nanti adik-adik yang ada di studio sebentar ada temannya ibu guru yang akan membagikan LKPD. LKPD-nya langsung diisi, kemudian di antara sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya mewakili satu-satu orang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, saya lanjut. Nah, saya ada kata-kata bijak. Dan adik-adik harus ingat, kekurangan kemampuan bukan alasan keberhasilan. Jadi adik-adik ada yang kurang, ada yang mampu, bukan menjadi alasan keberhasilan. Tetapi sesungguhnya penuh semangat adalah modal dari keberhasilan. Nah, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada teman saya yang akan membagikan LKPD. Kemudian LKPD-nya langsung dijawab dan ada teman saya yang langsung menunggu jawabannya dari sayap kanan, sayap kiri. Saya minta satu-satu orang untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Iya. Sudah ada LKPD-nya, sudah dibagi. Oke. Saya lanjut. Siapa yang bisa menyebutkan beberapa karakteristik yang ada di benua Asia? Yang di sayap kanan, Mega, ayo silakan. Bagus, sebut nama siswa dari, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Putri Milwatolomo, saya perwakilan dari SMP 1 Kota Gorontalo. Beberapa karakteristik dari benua Asia diantaranya benua terluas dengan luas 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas bumi. Yang kedua, memiliki populasi terpadat. Yang ketiga, puncak tertingginya ada di dunia yakni Mount Everest dengan tinggi 29.035 kaki di atas permukaan laut. Selanjutnya, memiliki sungai terpanjang yakni Sungai Yangtze yang panjangnya 5.800 meter dan juga yang terakhir sering disebut sebagai benua kuning. Itu dari saya, terima kasih. Oke, perlu di-aplaus. Iya, jadi sudah tahu semua yang dari sayap kiri saya, adik-adik sudah sama jawabannya?
Ada yang mungkin ada yang lain? Silakan. Ada yang boleh yang bisa menambahkan lagi dari karakteristik yang Ibu Guru sudah jelaskan tadi? Ada yang menambahkan lagi? Sudah. Iya. Ada beberapa agama yang terbesar melahirkan agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Kemudian yang berikut, yang di sebelah sini, saya bisa bertanya, letak dan luas benua Asia. Siapa yang bisa? Ayo, perwakilan dulu. Ayo. Silakan, ayo. Letak dan luas benua Asia. Ayo, silakan. Sebut nama. Oke, saya lanjut. Ayo Mega, silakan. Sebut nama. Dari SMP berapa? Nama saya Makfira Nikanibus. Saya dari SMP Negeri 1 Gorontalo. Saya akan menjelaskan tentang letak astronomi dan letak geografis dan luas benua Asia. Oke. Secara astronomis, benua Asia terletak di 80 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur hingga 170 derajat bujur barat. Letak geografisnya, benua Asia berada di antara benua Eropa dan benua Australia. Selain itu, letak benua Asia secara geografis berada di antara Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Atlantik. Luas benua Asia yaitu 44 juta kilometer persegi. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Kita perlu aplaus. Jadi, ada mungkin yang menambahkan? Sudah benar itu jawaban dari teman kita Mega? Sudah? Makfira. Oke, yang berikut. Batas-batas wilayah benua Asia. Oke, silakan. Sebut nama dari sekolah mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Kantue, perwakilan dari SMP Negeri 2 Kota Gorontalo. Batas-batas wilayah benua Asia, yang pertama sebelah utara bersebelahan dengan Samudra Arktik. Sebelah selatan bersebelahan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat bersebelahan dengan benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, dan Selat Dordanelia, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu di-aplaus. Iya, kita lihat yang berikut. Pertanyaan Ibu Guru yang terakhir. Batas wilayah atau region. Kira-kira ada berapa yang ada di benua Asia? Adrian, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adria Samdalia Telingra Damoha. Saya perwakilan dari SMP 1. Bagian-bagian benua Asia, yang pertama adalah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, dan Rusia. Sekian dari saya. Iya, itulah batas-batas wilayah region dari benua Asia. Nah, adik-adik dan pemirsa yang ada di rumah, LKPD yang nanti sebentar saya akan tayangkan, ini yang akan dinilai, yaitu sikap dari adik-adik bertanggung jawab, disiplin, kemudian melihat ketepatan dari peserta yang ada di Memosa, kemudian bisa mengantarkan jawabannya dengan waktu yang tepat. Itu sikap. Kemudian pengetahuan, menjawab tugas yang diberikan melalui modul atau bahan ajar yang tadi Ibu Guru sudah bagikan untuk mengamati materi tentang
letak dan luas benua Asia. Kemudian penilaian terakhir yang Ibu Guru akan nilai adalah keterampilan. Terampil dalam menyajikan data atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi ada 3 ya, itu penilaian yang akan Ibu Guru tunggu. Insya Allah saya tunggu pada pertemuan berikut, nanti kita daring. Untuk SMP 2 juga daring dan SMP 1 juga daring. Saya akan tunggu, dan ini untuk adik-adik yang ada di rumah, ini adalah tugas yang akan adik-adik kerjakan. Saya akan tunggu pada pertemuan berikut. Ya, adik-adik yang ada di rumah, ini sudah dilihat LKPD, tulis nama, kelas, tanggal, dan tugasnya adalah tuliskan letak astronomi dan letak geografis dari benua Asia serta benua lainnya. Yang kedua, menyebutkan batas-batas wilayah benua Asia. Yang ketiga, jelaskan karakteristik benua Asia. Dan terakhir, ada kolom-kolom yang akan diisi, itu adalah pembagian wilayah atau pembagian region. Yang pertama, region pertama adalah Asia Tenggara. Yang ada di Asia Tenggara itu adalah negara-negara apa saja. Yang tadi Ibu Guru sudah jelaskan ya. Yang kedua adalah Asia Timur. Di Asia Timur itu terdapat negara-negara apa saja. Yang ketiga, Asia Selatan. Asia Selatan terdapat beberapa negara, Asia Barat dan Asia Tengah. Demikian, insya Allah kita bertemu nanti di daring berikut. Ya, break. Oke, adik-adik kita break dulu ya. Tetap belajar dari rumah bersama Smart City, kerjasama Mimusa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah setiap Senin hingga Jumat hanya di Mimosa TV. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak dah lahir.
Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Gimana mau saya tidak suka di sini? Dia kedengaran kembali ada pertolongan dia menerobos apa yang terjadi berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali ini. Mohungguli hanya di Mimosa TV. Oke, kita lanjut. Adik-adik, tadi sudah saya berikan materinya tentang luas Asia. Asia, nanti setelah itu kita ada 5 benua, nanti ada pertemuan berikut benua Afrika, Amerika, ya, benua Amerika, kemudian benua Eropa dan seterusnya. Kami di sini hanya ambil satu tema tentang benua Asia. Jadi kesimpulannya adik-adik sudah tahu bahwa bagaimana itu karakteristik. Intinya adalah karakteristik dari benua Asia itu sendiri. Nah, setiap negara yang berbeda di benua Asia itu memiliki keunggulan masing-masing. Yang seperti Mem sudah jelaskan tadi bahwa kalau di Asia Tenggara berbeda dengan Asia Barat, Asia Selatan, kemudian yang terakhir adalah Asia Timur, kemudian Tengah. Itu berbeda masing-masing keunggulannya mereka. Jadi sehingga terjadi interaksi antara negara di dalam benua Asia. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Walaupun kita belum ke Asia, tetapi setidaknya kita sudah bisa mempelajari tentang Asia tersebut. Oke, sekian untuk Mem. Nanti dilanjutkan oleh temannya Mem. Disilakan. Oke, alhamdulillah materi pada hari ini sudah berakhir. Adik-adik atau anak-anak sekalian yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kami mengharapkan agar dapat mengerjakan tugas dengan baik, kemudian menyerahkan kepada guru masing-masing di sekolah sesuai kesepakatan yang sudah terjadi di sekolah masing-masing. Ya. Dan kami pun berharap jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan jaga pola makan, lingkungan yang bersih, ya, cuci tangan, ya, setiap hari, ya, cuci tangan setiap hari, dan menjaga imun tubuh kita tetap baik, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah. Iya. Adik-adik yang berada di rumah maupun yang berada di Mimosa TV, insya Allah semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tadi teman saya sudah memberitahukan bahwa jagalah kesehatan, kemudian kebersihan di lingkungan rumah kita masing-masing. Jangan berkerumun, kalau ada keramaian tetaplah menjaga jarak. Dan jangan lupa setiap adik-adik keluar rumah harus memakai masker. Cuci tangan, begitu masuk di dalam rumah harus kita cuci tangan. Kemanapun tempat kita
bepergian kita harus jangan lupa cuci tangan pakai hand sanitizer. Ya, oke. Adik-adik, insya Allah semuanya yang Ibu Guru sudah tayangkan tadi dapat bermanfaat. Iya. Pemirsa Mimosa TV dan adik-adik di rumah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, belajar dari rumah. Selanjutnya kita akan ditemani Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.